Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai Ibrahim, siapa yang lebih kau cintai? Aku, kata Allah, atau anakmu satu-satunya? Ismail. Waktu itu belum lahir Ishak ya. Luar biasa ya ujian ini. Kalau saya baca riwayatnya itu sekian puluh tahun kan Nabi Ibrahim itu tidak punya keturunan dari istrinya Siti Sarah. Sehingga konon katanya Nabi Ibrahim itu banyak melamun. Ya, jangankan seorang nabi, kita saja kan ingin punya keturunan yang bisa melanjutkan perjuangan kita nanti setelah kita tidak ada kan itu. Dan kebanyakan memang nabi itu anaknya jadi nabi lagi. Ya kan? Maka Nabi Ibrahim konon katanya banyak melamun sampai akhirnya istrinya ya enggak tahan juga melihat di situ. Akhirnya Siti Sarah mengatakan, wahai suamiku Ibrahim, kira-kira begitulah bahasanya ya. Setelah mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, saya memutuskan. Silahkan kalau mau menikah lagi. Kenapa? Kata Nabi Ibrahim. Terbukti saya tidak bisa memberikan keturunan. Kata Nabi Ibrahim, bukan tidak bisa, belum. Sudah, jangan pikirkan. Silahkan menikah lagi. Tapi mudah-mudahan ini enggak usah ditiru oleh bapak-bapak ya. Nanti bapak pulang ke rumah terus ngelamun gitu kan. Nunggu sampai ditawarin gitu. Sudah 5 bulan ngelamun, can ditawaran keneh wae. Dasar lain Siti Sarah ya macam gitu. Dan ini Siti Sarah ini pinter. Kata Siti Sarah, kalau kamu setuju, saya sudah siapkan calonnya. Jadi Siti Sarah yang mencarikan calonnya itu. Siapa calonnya? Siti Hajar, Pak. Seorang budak hitam. Nah, silakan kamu nikah lagi demi mendapat keturunan, tapi dengan ini Siti Hajar. Sehingga pikir Siti Sarah, kalau nanti harus bersaing, aman. Nah, itu. Makanya Bu, kalau nanti suami ibu terus saja ngotot mau nikah lagi, biasanya alasannya itu nolong anak yatim. Kesian ini anak yatim, katanya, aduh kesian itu. Penuhi ajalah Bu. Tapi syaratnya ke suami, saya yang mencarikan anak yatimnya itu. Carikan nenek-nenek yang sudah, wah ya mah yatim neges lapisan, ya yatim piatu gitu. Perlu pertolongan gitu. Nah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya anak, lahir anak Ismail, datang lagi perintah dari Allah. Hei Ibrahim, bawa istrimu, Siti Sarah dan anaknya, kemana? Ke Mekah. Beliau tinggal waktu itu di daerah Yordania. Jadi istrinya Siti Sarah ditinggalkan di sana. Berangkatlah Nabi Ibrahim ke Mekah. Sampai di Mekah, datang lagi perintah dari Allah. Tinggalkan istri dan anakmu. Ditinggalkan di mana? Di Mekah, di sekitar Baitullah. Jangan dibayangkan Baitullah seperti sekarang. Dalam doa Nabi Ibrahim itu, inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zara'in inda baitikal muharram. Saya bersama keluargaku berada di sekitar Ka'bah di mana tidak ada satu pohon pun tumbuh. Tandus itu. Enggak ada manusia tinggal di sekitar Ka'bah waktu itu. Bagaimana mereka mau tinggal? Enggak ada sumber kehidupan, air. Lah istri dan anaknya mau ditinggalkan di sana.
Sekali lagi, adakah pilihan lain bagi seorang mukmin kalau sudah mendapatkan perintah dari Allah? Tidak ada, kecuali ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar perintahmu ya Allah, kami siap taat melaksanakan. Yang luar biasa itu Siti Hajar juga, bukan Nabi kan, beliau istri Nabi. Cuman satu pertanyaan beliau pada Nabi Ibrahim itu. Apakah engkau akan meninggalkan saya dengan anak yang masih bayi merah ini di tengah padang pasir yang kering dan tandus seperti ini? Tanpa bekal sedikit pun, semata-mata karena perintah Allah? Ya tentu saja kata Nabi Ibrahim, kalau bukan karena perintah Allah siapa yang tega? Kalau ini perintah Allah kata Siti Hajar, berangkatlah, jangan pikirkan kami. Allahu Akbar. Indah ya rumah tangga kalau sudah seperti ini gitu ya. Sama-sama suami istri, semuanya hanya karena Allah, itu indah Pak. Makanya nanti ibu kalau suami misalnya mau pergi keluar kota, katanya, tanya saja, perintah Allah bukan? Perintah Allah pergi. Cuman sayangnya suami ibu bukan Nabi Ibrahim. Ayo perintah-perintah Allah di mana? Ya sudahlah kita tahulah ceritanya ya. Bagaimana kemudian Siti Hajar mencari air, lari dari Bukit Sofa, Marwah dan sebagainya. Sampai akhirnya Allah menakdirkan air memancar dari telapak kaki sang bayi Ismail. Nah itulah yang kemudian menjadi sumur Zam-Zam ya. Barulah kemudian masyarakat Arab itu mulai berdatangan. Karena sekarang sudah ada sumber kehidupan, ada air. Mulailah ramai di sekitar Baitullah itu. Setelah kurang lebih 9 tahun. Sang bayi ini sekarang sudah ya berumur kurang lebih 9 tahun. 9 tahun setengah ada yang mengatakan itu. Ismail terus-terusan bertanya kepada ibunya, Bapak di mana? Kan Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah meninggalkan istri dan anaknya di Mekah untuk menerima wahyu, lalu menyebarkannya di daerah kembali lagi ke Yordania sana, Pak. Nah, setelah kurang lebih 9 tahun itulah akhirnya Siti Hajar mengatakan, baik kita cari ayah. Mereka pun pergi meninggalkan Mekah, berjalan pergi. Enggak lama setelah mereka pergi, muncul Nabi Ibrahim. Bertanyalah Nabi Ibrahim kepada mereka yang ada di sekitar Ka'bah, kemana pemilik sumur ini? Oh, dia pergi dengan anaknya mencari suaminya. Maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan Mekah, berjalan gitu sampai akhirnya beliau di Mina tanggal 8 Zulhijjah. Nah, beliau pun bermalam di Mina tanggal 8 Zulhijjah. Besok paginya sudah mulai masuk tanggal 9 Zulhijjah. Berjalan lagi beliau dari Mina sampailah di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Disitulah Allah pertemukan beliau dengan istri dan anaknya Ismail. Maka sebagian ulama mengatakan nama Arafah diambil dari pertemuan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istri dan anaknya Ismail. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak, nama Arafah diambil dari pertemuan Adam dan Hawa. Wallahu alam. Tapi tanggal 9 itu bertemulah mereka di sana. Arafah bukan untuk tempat tinggal. Karena itu Nabi Ibrahim di Arafah dengan istri dan anaknya tidak mabit, tapi wukuf saja tanggal 9 itu. Hanya wukuf di Arafah. Begitu matahari tenggelam, beliau mengajak istri dan anaknya untuk meninggalkan Arafah. Jalan lagi, sampailah di Muzdalifah. Sudah masuk tanggal 10. Barulah di Muzdalifah itulah beliau
mabit. Tidur sana. Saat sedang mabit di Muzdalifah itulah beliau bermimpi, "Hai Ibrahim, sembelih anakmu." Allahu Akbar. Maha bijaksana Allah ya. Memberikan ujian itu sesuai dengan kadar kemampuan masing-masingnya. Saya kalau kadang-kadang sering merenung gitu, baca kisah para nabi gitu ya, para sahabat yang sudah oleh Allah dijamin ahli surga itu ya. Ya Allah, kalau ujian-ujian mereka ditimpakan kepada kita, apa sanggup kita? Sanggup Bu menyembelih anak? Anak cuma satu-satunya lagi. Kalau misalnya bapak ibu punya anak 10. Lalu kata Allah sembelih satu. Maka Allah tinggal pilih dari 10 itu mana yang pika sebelum pisan itu ya. Nah, eta pilih eta. Tapi saya yakin enggak akan sanggup Pak. Kumaha sebelnya tetap saja gak akan mampu kita nyembelih anak. Dan perintahnya juga jelas itu, sembelih. Kalau misalnya perintah dari Allah, bunuh anakmu. Rada enteng itu. Tinggal mungkin Nabi Ibrahim bawa anaknya, Ismail jalan-jalan naik ke puncak gunung, ajak ngobrol sebentar, terus tajong itu. Jatuh, mati misalnya. Kalau itu juga enggak tega, bisa nyewa preman lah. Tolong bereskan budak lah itu. Ini sembelih harus dengan tangan sendiri. Sekali lagi, adakah pilihan bagi seorang mukmin kalau sudah mendapat perintah dari Allah? Kalau dia mukmin, tidak ada ucapannya kecuali sami'na wa ata'na. Yang luar biasa, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam paginya itu menyampaikan pada anaknya. Ini yang diabadikan oleh Allah, dialog ini di Quran surat As-Saffat 102. Di mana Nabi Ibrahim mengatakan pada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manam inni azbahuka. Fanzur madza tara." Wahai anakku, saya melihat dalam mimpiku saya menyembelihmu, Nak. Lalu bagaimana pendapatmu? Luar biasa ya. Bagaimana pendapatmu? Loh andai kata Ismail kemudian mengatakan, saya tidak setuju ayah. Lalu Nabi Ibrahim tidak akan melaksanakan perintah Allah. Tetap saja akan dilaksanakan ini perintah Allah. Mau setuju mau tidak. Lalu kenapa harus bertanya pada anaknya? Nabi Ibrahim memberikan pelajaran pada kita itu. Walaupun kita sebagai orang tua sudah mempunyai keputusan dan kita yakin keputusan itu benar, apa sih salahnya kita minta pendapat anak kita, kita dengar pendapatnya. Agar kita tidak menjadi orang tua yang otoriter gitu. Apa salahnya kita sebagai pimpinan mendengar suara bawahan, masukan bawahan, walaupun kita sudah punya keputusan dan yakin keputusan itu yang benar. Paling tidak mereka akan bahagia karena mereka masih boleh memberikan masukan dan pandangan itu. Jangan sampai memberi masukan saja sudah haram gitu. Ini kadang-kadang kita mengaku negara demokrasi gitu, tapi ngeritik sedikit saja nggak boleh. Dan alangkah bahagianya Nabi Ibrahim ketika dari mulut sang anak itu meluncurlah kalimat yang diabadikan Allah di dalam ayat 102 tadi itu. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Allahu akbar. Wahai ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya ayah akan menemukan ananda termasuk orang yang sabar. Allahu akbar. Oh, Bapak Ibu sekalian, betapa bahagianya ya kalau kita punya anak-anak seperti Ismail ini.
Kadang-kadang suka berpesan pada anak-anak, cik atulah sing saroleh, cika Ismail seetik weh. Kalau seperti Ismail beneran sih rasanya kecil lah kemungkinannya. Rada-rada cika Ismail seetik weh lah gitu ya. Ini anak-anak sekarang itu pulang dia dari kuliah, dari sekolah, kata ibunya, "Nak, ya Allah dari tadi saya nunggu ada orang, ibu perlu ini dari warung, Nak, tolong Nak beli." Si mama mah nggak tahu orang masih capek, panas, lapar, can iyo, can itu. Itu bari teu ka warung acan, Mak. Menurut saya mah baru dak nu kieu nu kudu diparencitan teh da itu. Pantas nu kieu mah dipencitan gitu. Gitu ya. Ya sudah kita tahulah sejarahnya ya, bagaimana kemudian akhirnya Nabi Ibrahim pun membawa sang anak berjalan lagi sampai di Mina karena tujuannya menuju Jabal Kurban. Itu sudah di tanggal 10 Zulhijjah. Disitulah di gunung atau bukit itulah beliau akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk sampai ke Jabal Kurban itu 3 kali digoda oleh iblis itu. Luar biasa ya. Iblis ini luar biasa juga ya. Sudah jelas beliau tuh nabi gitu. Masa bisa kegoda? Tapi diusahakan oleh iblis itu ya. Bahkan sampai 3 kali itu. Masing-masing dihadapi godaan iblis itu dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Di situ kalahnya iblis itu. Bukan oleh karena dilempar batu, itu tamsil. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, jika seorang mukmin menyebut nama Allah, Allahu Akbar misalnya, menciut si iblis itu, setan itu, bagaikan seekor lalat yang kena air tidak berdaya. Dalam surat An-Nas itu disebut khannas. Khannas itu kalau lalat itu kena air, sudah gak bisa terbang, gak bisa apa-apa itu. Nah itu setan itu kalau sudah mendengar nama Allah, kayak begitu. Jadi gampang menghadapi setan itu. Tinggal sebut nama Allah, sudah menciut dia. Kalau nama Allah diucapkan oleh orang yang soleh, seperti Bapak dan Ibu di sini. Ada katanya orang kesurupan, katanya kena bisikan setan. Lalu lagi kesurupan dibacakan ayat kursi, bukan hanya sebut Allah, ayat kursi. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Malah yang kesurupannya nyeletuk. Allah saya ge apal eta ayat kursi. Malah dirinya saralah di macana ge cek nu kesurupan itu. Oh, ini setannya enggak mempan ayat kursi, baca Yasin. Baru juga Yasin wal Qur'anil Hakim, nyeletuk lagi dia, geus lah. Di pacan capek mending eureun. Loh, kenapa kata Rasulullah sebut nama Allah saja setan akan menciut, khannas. Ini dibaca ayat kursi. Yang salah bukan ayat kursinya, yang salah itu yang membacanya tidak punya wibawa di depan setan. Dan mungkin setannya juga apal. Apal mungkin setan sambil ketawa itu dia mengatakan, bedanya kamu dengan saya itu apa? Saya tidak sholat, kamu tidak sholat. Saya maksiat, kamu maksiat. Ciklah sesama setan, jangan saling mengganggu. Jadi banyak ayat kursi dibaca oleh setan, dia ketawa setan itu. Selesai. Sampai di bukit, Ismail sudah dibaringkan, kepalanya sudah ditaruh di atas sepenggal kayu, pisau sudah dihunus. Tiba-tiba Ismail mengatakan, "Ayah, bolehkah saya meminta 2 hal?" Silakan, Nak. Pertama, kata Ismail, nanti saat ayah menggorok leher saya, tutup mata ayah. Allahu Akbar. Ini anak ini luar biasa ini. Mestinya seorang anak dalam situasi seperti itu dia akan menangis mungkin kan sambil merengek, ayah sebentar lagi saya akan merasakan sakit yang luar biasa ayah. Mungkin akan begitu kan. Ini tidak yang dia pikirkan ayahnya. Sanggupkah ayahnya menggorok leher anaknya sambil melihat wajah atau mata anaknya sendiri? Tolong pejamkan mata ayah.
Baik kata Nabi Ibrahim. Walaupun nanti pada akhirnya bukan dipejamkan mata, bagaimana menyembelih dengan memejamkan mata. Posisi Ismail nanti tidak berbaring persis, tapi dimiringkan Pak. Sehingga beliau tidak menatap langsung mata anaknya. Lalu apa yang kedua kata ayahnya? Tolong kata Ismail, lengan baju ayah itu digulung. Orang-orang Arab biasa pakai semacam jubah gitu ya. Kenapa nak? Saya khawatir nanti darah saya akan kena ke lengan baju ayah. Kalau itu sampai terjadi, suatu saat nanti setiap kali ibu melihat baju itu, ibu akan sakit hati ketika membayangkan ayah sedang menyembelih saya. Ibunya yang dia pikirkan, perasaan ibunya. Allahu Akbar. Nah, ini pertanyaan yang bagus mungkin kita tanyakan dalam kesempatan ini, Pak. Siapa yang mendidik Ismail sesoleh ini? Siapa itu? Ibunya, Pak. Ada peran Nabi Ibrahim? Belum. Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail di Mekah itu dalam keadaan bayi merah. Lalu kemudian 9 tahun setengah lah kurang lebih berpisah. Begitu ketemu baru 1 malam kan datang perintah itu. Mutlak anak itu begitu solehnya karena peran seorang ibu Siti Hajar dalam dirinya. Dari sini kita mulai faham hadis Rasulullah SAW yang mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maksud hadis ini menyatakan apakah si anak itu akan masuk surga dan atau nauzubillah masuk neraka, ibu yang bakal berperan di situ. Maka berat Bu sebenarnya peran ibu itu. Kelak di akhirat nanti ibulah yang orang pertama akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa anak ini menjadi begini? Loh bapaknya, ya bapak bertanggung jawab secara keseluruhan. Kenapa tidak menegur istrinya ketika si istri tidak mendidik anaknya dengan sebenar-benarnya?